Oke guys, ketemu lagi dengan aku Yutan, Indo di Toronto, dan kita di segmen kita yang baru, Profesi. Dan hari ini seperti biasa, aku selalu ada tamu spesial untuk di segmen ini karena aku perlu orang-orang real ya, orang Indonesia yang real, yang tinggal di Kanada, yang punya profesi macam-macam ya. Jadi kita bukan pindah jauh-jauh ke negara orang, terus hanya kerja di certain industry. Tidak, kita hidup eh, bekerja, berumah tangga, bersekolah, normal aja gitu ya. Nah, siapa nih kira-kira nih tamu aku hari ini ya, yang tentu kalian penasaran. Ayo, silakan perkenalkan diri Anda. Halo semuanya, nama saya Vera Esther, saya asli dari Jakarta. Sekarang tinggal di Kanada sudah lebih dari 10 tahun bersama suami dan 1 orang anak. Oh, berarti kita kurang lebih sama ya. Pindah ke Kanadanya ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Kita kenalnya sejak kita masih di Indonesia ya, Kak, di Jakarta ya. Tuh. Nah, ini Kak, ini kan thank you sebelumnya ya, udah mau join kita di Indo di Toronto, udah mau Sama-sama. berbagi sharing untuk profesinya selama di Kanada sini. Nah, tadi kan Kak Vera udah ceritain udah 10 tahun di sini. Dan seperti title di video ini, kalian pasti udah tahu kalau Kak Vera ini kerjanya adalah sebagai realtor atau bahasa kampungnya itu tukang bantu jual beli rumah gitu. Sewa juga bisa Kakak? Bisa. Sewa, bisa juga ya. Oke. Kak, boleh diceritain nggak ya ke kita apa waktu pindah ke Kanada itu langsung kerja sebagai realtor, Kak? Dulu sebelum terjun ke bisnis properti, saya sempat kerja di bank. Oh, I see. Lumayan lama, 4 tahun. Hmm. Susah banget itu masuknya. Saya harus ambil kelas khusus buat new immigrant. Hmm. Saya waktu itu ikut kalau nggak salah Fleming. Oke. Terus kamu juga ya? Ya, aku juga. Ya, Dan aduh. Darwin juga. Oh, alma mater Fleming Iya, semua ya? betul. Hidup, hidup planning. Ya, saya bersyukur bisa dapat kerjaan di bank waktu itu karena pekerjaan itu pekerjaan yang baik walaupun saya nggak punya pengalaman banking selama di Jakarta, tapi sebelum mulai kerja di bank, saya harus lewati masa magang yang diarahkan oleh sekolah Fleming tadi. Terus di banknya sendiri saya harus ikut training, jadi ada kelas khusus. Karena kan urusannya banyak dengan confidentiality, terus sistem komputer, jadi benar-benar mesti paham. I see, I see. Gitu. Jadi Jadi bagus, awalnya gitu. bagus juga ya. Jadi mirip. Jadi kita di episode yang pernah kita buat itu dengan Darwin ya Kak. Dia juga lulusan si Fleming itu. Oh, Jadi dia kalau dia kan prosesnya udah selesai yang di classroom-nya, hmm, mau co-op-nya, hmm. dia ya more or less keburu udah di hire as a co-op student di company. Oh, Gitu. oke. Sedangkan kalau kakak berarti ikutin prosedurnya sesuai si Fleming itu ya. Jadi di kelas dulu, kemudian co-op-nya, setelah co-op-nya kemudian di hire oleh Betul, tempat co-op-nya yang bank itu betul. tadi ya. Tapi Yes, tetap harus juga jalanin training lagi di bank iya, yang bersangkutan. Dan benar, itu benar. 4 tahun tuh. Iya, jadi dan saya sempat kerjanya di 2 branch yang berbeda. Hmm. Jadi 2 tahun di satu branch, terus pindah ke branch yang lebih dekat ke rumah. Wah menarik juga tuh, itu kita boleh cerita-cerita juga tuh kapan-kapan ya nanti soal kerja di banking ya, walaupun aku jelek-jelek ini aku pernah juga Kak 2 bulan Kak. Oke, terus kenapa nih setelah 4 tahun di bank dan kalau kita tahu ya ini sih perspektif yang di Indonesia ya, Nah, atau saat ini juga lah di sini kerja di bank itu kayaknya keren Kak ya. Maksudnya kan cakep-cakep, terus melayani ya nggak kalau yang di counter atau kalau yang finance advisor itu juga keren banget, mereka punya ruangan sendiri gitu ya melayani. Terus kenapa tiba-tiba beralih haluan ini? Gitu loh, kalau boleh diceritain. Sebenarnya tuh dari Jakarta waktu sampai di Kanada, saya tuh sebenarnya pengen langsung terjun ke bisnis real estate. Karena di Kenapa? karena di Jakartanya udah realtor kah? Iya, jadi Ah, alasan pertama karena memang passion saya di real estate. Terus yang kedua, waktu di Jakarta
saya pernah berkutat di bisnis real estate. Hmm. Jadi waktu tiba di sini sempat mikir, kenapa gue nggak coba gitu ya. Mhm. Tapi lagi-lagi nggak berani karena kan pertama kendala bahasa ya. I see. Walaupun di Indonesia kita berbahasa Inggris, tapi kan beda lah ya sama di sini. Maksudnya itu bukan bahasa kita sehari-hari gitu loh. Jadi kita bahasa harus mantepin dulu. Karena untuk jadi real estate agent itu kan mesti tahu hukum, mesti tahu apa perjanjian, mesti tahu schedule. Wah, macem-macem deh, banyak banget. Terus yang kedua, selain bahasa, of course mesti belajar lagi. Mesti ngambil kelas, mesti punya lisensi. Karena realtor di sini di Kanada harus punya lisensi, nggak bisa asal gue mau jadi realtor terus tiba-tiba nyemplung, nggak bisa, mesti ada lisensi. Terus kenalan belum banyak, ya kan? Padahal itu penting ya sebagai realtor ya, karena Betul. ya customer ya, perlu Yes. customer, perlu ya. Iya, networking kan. Mhm. Terus nggak tahu mesti mulainya dari mana gitu loh. Nanti ntar gue udah belajar terus gue kemana, gue siapa yang bantuin gitu kan. Jadi macam-macam deh pertanyaan, jadi galau. Oke, galau. Jadi sempat ya apa yang ada dulu, apa yang bisa dulu yang tadi itu, yang join sekolah Fleming itu, kemudian kerja di bank, terus kenapa tuh tiba-tiba, apa karena udah merasa udah cukup banyak kenal orang setelah 4 tahun di Kanada, juga Inggrisnya makin better, makin cas-cis-cus, terus apalagi? Oh akhirnya mungkin ketemu kali ya, browsing-browsing atau mungkin ada ketemu teman juga yang udah terjun, jadi udah lebih paham dan udah lebih berani terjun, apakah begitu? Sebenarnya itu ceritanya tuh waktu masih kerja di bank, saya punya customer yang bisnis real estate. I Nah, see. jadi dia itu tiap kali datang ke bank tuh ngapain? Nyetor duit. Yes. Deposit cek. Ceknya tuh Oh. gede-gede. Terus kamu kerja di real estate ya? Terus dia bilang, iya. Terus kita ngobrol kan. Terus dia bilang, kamu dari Indonesia. Biasalah. Dia Asian juga. Ya, Orang jadi Indonesia juga kah? bukan. Oh bukan. Orang Chinese. Ya, jadi lebih, maksudnya biasa kan kalau sama-sama Asian kita ngobrol lebih relax Luas ya. lah, lebih enak ya. Terus aku bilang, aku juga dulu di Indonesia bisnisnya real estate. Loh, kenapa nggak ngambil di sini gitu kan? Terus aku bilang, aduh, yang alasan-alasan tadi lah gitu, biar dikasih tahu ya. Terus dia bilang, no, you know what? Coba ambil kelas. Jadi kamu, dikasih tahu sama dia, kesini. Terus nanti kalau kamu udah lulus, kontak saya lagi, kamu join tim saya. Oke, tim yang mana nih? Apa? Aku nggak ngerti sama sekali, buta kan. Terus mikir lagi, ini bagaimana caranya bisa melakukan? Aku kan kerja di bank 9 to 5, ya kan? Full Terus time. harus belajar, harus ambil kelas, harus ambil kursus. Yang awal-awal masih e-learning, masih oke gitu. Tapi so many things yang mesti, bukunya tuh tebel-tebel ratusan halaman yang mesti dibaca. Anyway, akhirnya kita putusin, aku ngobrol sama suami, ya udah ambil aja gitu kan. Ya udah sambil kerja di bank, sambil kursus, itu capeknya minta ampun. Belum lagi, makin menua kan, jadi ya otak nggak kayak waktu muda. Iya. Akhirnya 2015 pertengahan, aku mantap ambil kelas real estate, dan pertengahan 2016 dapat license. Aku ngomong sama bosku tuh baik banget, dan dia kasih izin waktu aku ngambil kursus ya. Aku bilang, aku nih udah dapat license, aku mau kerjanya part time seterusnya, boleh nggak di bank gitu kan. Terus aku nggak suka yang hengki-pengki, ngumpet-ngumpet gitu, nggak suka. Aku sukanya open. Terus dia bilang, it's okay, nggak apa-apa Vera, coba aja katanya. Kamu bikin surat ke saya, nanti kita proses dari situ. Aku bikin surat, minta izin gini. Terus berapa hari kemudian dia bilang, Vera, saya udah punya surat buat kamu kasih. Jadi saya harus kasih surat ke brokerage saya bahwa saya bekerja di bank dan dapat izin. Oke. Terus bukan ke brokerage, ke RICO, Real Estate Council of Ontario. Terus saya bilang oke, nanti saya ambil suratnya. Terus sebelum saya ngambil surat, dia bilang lagi, Vera, kamu telepon HR ya, HR-nya di bank. Boleh apa enggak gitu kan? Karena dari pihak saya senang-senang aja kamu kerja di sini part time, karena saya suka dengan pekerjaan kamu di sini, kamu kerjanya bagus gitu kan.
Terus saya telepon HR, terus dia bilang, well, jadi maksud kamu gimana? Ya, saya udah dapat license real estate, saya mau kerja di bank part time, tapi saya juga mau sambil part time di real estate gitu kan. Terus mereka bilang, sorry Vera, kamu bekerja di bank itu penuh dengan hal confidential, tentang klien, tentang uang, banyak aturan segala macam. I think you have to pick katanya. Oke. Langsung ditodong pas nelpon harus langsung mutusin gitu kan. I see. So, what's your choice katanya? What do you wanna do? Terus saya bilang, well, I'm sorry. Saya pilih kerja jadi real estate. Karena udah sekolah gitu ya, bener nggak sih? Ya, udah sekolah dan sekolahnya juga susah. Itu udah jungkir balik dah ibaratnya. Karena ada banyak syarat kan, mesti lulus nilainya sekian gitu kan. Dan sekali lagi otak kita bukan otak anak muda, jadi agak-agak gimana gitu. Udah akhirnya putusin keluar dari bank karena nggak boleh bekerja part time di bank sama part time di di properti karena konflik of interest tadi. Tapi at the end of the day saya sadar bahwa itu adalah keputusan yang baik untuk kerja full time di properti, di real estate. Gitu. Karena merasa memang ini pekerjaan yang cukup kompleks ya kalau aku lihat ya. Iya. Butuh waktu juga, bener nggak? Betul. Orang kan nggak yang lihat satu rumah kemudian langsung mau beli gitu, karena pasti banyak sekali faktor yang menghambat atau nggak cocok dapurnya, mesti pindah, makan waktu, terus juga peraturan segala macam. Jadi menyita cukup waktu. Kayaknya agak susah ya kalau nyambi-nyambi gitu agak susah ya. Betul. Dan kelemahan dan mungkin juga kelebihan saya orangnya cukup perfeksionis ya. Jadi kalau kerja tuh mau fokus gitu loh. Nggak mau ada apa namanya nanti surprise at the end of the day, surprise-nya yang nggak enak. Aduh, itu pusing kepala. Amit ya, tok-tok wood. Amit. Oke. Jadi ini kita udah tahu nih kenapa ternyata waktu di Indonesianya juga ada di industri atau ada di bidang real estate. Jadi memang idam-idamnya tuh memang pengennya begitu lagi gitu ya. Terus setelah melewati berbagai proses, belajar juga 4 tahun kemudian akhirnya jadilah real estate. Nah, kalau boleh agak tarik mundur juga sedikit, kenapa sih Kak suka sama bidang usaha ini? Tadi Apa saya karena untungnya banyak, Kak? Aku denger itu real estate tuh, wah, money-nya good gitu. Tadi pertama-tama karena passion ya. Kalau maksudnya you love what you do gitu kan. Kalau kamu you don't love what you do, ketika kamu ada challenge, ketika kamu ada problem, kamu biasanya mundur teratur. Karena waktu saya lulus dapat license realtor itu diceritakan bahwa biasanya orang tuh kerja setahun, 2 tahun terus bye-bye. Oh, nggak kuat. nyerah ya? Nyerah, karena selain kamu harus punya mental, kamu juga harus punya tabungan. Karena kan kamu harus bayar license, kamu harus bayar desk fee ke brokerage, kamu ada banyak biaya lah ya. Kamu juga harus bawa klien, harus isi bensin, ya kan? Sekarang kalau kamu nggak ada closing, mau bayar pakai apa? Gitu kan? Kalau nggak punya tabungan, mau bayar pakai apa? Gitu. Nah, ketika berinteraksi sama orang di dalam bisnis real estate, saya tuh juga senang gitu, senang ketemu orang. Saya juga suka lihat rumah-rumah, terus lihat desainnya. Jadi ngerasa kayak apa ya? Kayak cocok lah ketemu gitu. Dengan pekerjaan, dan yang paling saya suka lagi fleksibel waktunya. Iya, betul. Waktunya fleksibel. Dan anak kan udah gede kan, jadi nggak perlu ditemenin lagi waktu lagi weekend atau apa gitu. Waktunya fleksibel. Memang nggak 9 to 5 sih, tapi keseringannya itu justru jatuh di weekend. Mungkin karena itu juga nggak semua orang kemudian mau pursue ini karir ya, karena malah ya memang keseringannya weekend ya, kayak apa tuh showing house itu rata-rata weekend, benar nggak? Benar. Itu cuma kalau showing ya. Kalau kamu dari sisi listing agent, maksudnya kamu punya klien mau jual rumah, itu lebih complicated lagi persiapannya. Ya kan? Kita mesti pertama-tama mesti ketemu orang yang mau jual rumahnya. Itu aja udah suatu proses sendiri, convince klien untuk menjual rumahnya gitu kan. Terus preparation rumahnya, kalau rumahnya berantakan atau rumahnya amburadul,
kita harus ikut nimbrung untuk bantu advice, harus gini 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 gini. Terus kalau saya pribadi, saya lebih suka kalau rumah itu di stage. Jadi panggil interior designer untuk rapihin rumah itu, karena itu sangat membantu untuk menjual. Walaupun kadang itu biaya ya, itu kan cost ya, harus ditanggung ya. Terus belum lagi harus marketing, kirim postcard, harus mendesain postcard, harus banyak deh, banyak, sampai di day-nya tuh memancangkan signage for sale gitu. Tapi kan senangnya begitu sold ya, apalagi Iya. sold over asking. Mamma mia. Wih, langsung party. Oke Kak, tadi thank you udah di-share juga ya passion-nya, Ya. segala macam. Nah ini nih ya, buat temen-temen, either yang masih di Indonesia ya, yang ada plan untuk pindah migrasi ke Kanada dan juga punya background real estate yang sama, atau katakanlah orang yang di sini ya, teman-teman kita sesama Indonesia yang, wah boleh juga nih ya, kenapa nggak terpikir ya menjadi real estate ya, menjadi realtor. Itu gimana tuh caranya? Walaupun tadi udah disinggung sedikit-sedikit ya, tapi boleh nggak didetailin? Contohnya aku deh nih ya, yang nggak ada background sama sekali, aku mau nih, terus aku harus ke mana? Gitu. Ya, betul betul. Untuk jadi real estate di Kanada ini nggak mudah juga, karena ada beberapa tahap yang mesti dilakukan. Sebenarnya untuk detailnya, bagi yang ingin tahu dan kebetulan tinggal di Ontario area seperti saya, bisa browsing ke websitenya OREA, Ontario Real Estate Association, atau websitenya RECO, Real Estate Council of Ontario. Oke, Terus nanti aku taruh linknya di sini Kak, di bawah yes, sini ya. salesperson, real estate agent. Ya, waktu zaman saya ambil kursus itu ada, saya rasa sekarang mungkin masih sama, ada 6 subjek yang harus diambil. Terus harus tuntas dalam paling tidak 2 tahun sejak mendapatkan license, setelah lulus 3 yang pertama. Bentar ya, Oh, oke. hafal banyak. Oke. Ini nih subjeknya, aku bacain ya. Yang harus lulus, zamannya aku ya, zaman sekarang mungkin a little bit different. Real estate as a professional career, e-learning, jadi itu e-learning dulu. Terus yang kedua, land structures and real estate trading correspondence. Oke. Terus yang ketiga, the real estate transaction, general and the residential real estate transaction. Saya ngambilnya residential, jadi saya ikutnya yang exam yang ini, yang residential. Karena ada juga yang bisnis ya? Komersial. Komersial ya, Ya, oke. ya. Nah ini saya terakhir yang lulus tuh mid 2016. Nah ini saya udah bisa join sama brokerage nih. Nah setelah ini saya join sama brokerage, saya punya paling enggak 2 tahun untuk selesaikan the next-nya untuk final. The next-nya untuk final yang harus diambil tuh real property law correspondence. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus tahu law-nya, hukumnya. Karena di sini apa-apa kan hobinya ngesu orang ya. Terus yang berikutnya, Principle of Appraisal Classroom. Ini saya ambil classroom. Saya beruntung banget, ini kelas yang saya ambil appraisal ini, dosen saya itu dosen dari OREA, terakhir kali dia ngajar sebelum dia pensiun, orangnya ngajarnya pinter banget. Aku dapat nilai bagus loh. Percaya. Yang terakhir, the commercial real estate transaction. Karena saya sempat berpikir, kenapa gue nggak coba ngambil komersial ya? Ada pilihan lain juga, tapi aku ngambilnya komersial. Itu juga dosennya pinter banget. Jadi 6 yang tadi tuh untuk harus diambil. Nah, sejak tahun 2019, tahun lalu, setahu saya ya, pendidikan real estate yang saya ambil, saya waktu itu ngambil kelasnya dari OREA, Ontario Real Estate Association. Sekarang itu diserah terimakan ke Humber College. Boleh dibilang agak berat ya, jadi dianggapnya udah seperti college. Kalau dulu kan cuma kursus doang gitu ibaratnya. Kalau ini udah di Humber College. Nah, fasenya tuh ada fase pre-registration. Pre-registration itu setelah
setelah apply. Jadi waktu apply itu kamu harus umur 18, kamu harus lulus ini, kamu harus punya ini itu ya. Kalau itu eligible semua baru bisa masuk fase pre-registration. Fase pre-registration itu ujian, harus ada kelas, harus ambil ujian juga. Salah satunya yang tadi saya sebutin. Habis itu ada fase registration, yaitu join sama brokerage. Habis fase registration, fase post registration. Itu yang harus diambil dalam 2 tahun, yang zamannya saya. Oke. Jadi kalau Terus aku sebentar Kak. Jadi kalau aku nggak salah dengar nih ya. Jadi sebelum kita masuk ke sekolah itu pastilah ada kayak aturan-aturannya, persyaratan. Eligible apa enggak. Terus kalau eligible, mulailah kita kemudian sekolah ambil mata-mata pelajaran itu. Dan ternyata sebelum sampai akhir, kita tuh harus require untuk join salah satu real estate ya. Ya. Kalau nggak dapet tuh piye? Maksudnya nggak dapet? Nggak diterima gitu. Maksudnya nggak diterima sama brokerage? Ya, ada kemungkinan seperti itu nggak? Enggak, mereka dengan senang hati menerima kita. Oke. Karena jadi mirip-mirip dengan CPA ya. Orang kalau CPA itu kan ketika lagi belajar juga kan diharapkan bekerja di bidang yang real gitu, di company yang register CPA juga ya, accountant register juga. Jadi mereka sambil kuliah, sambil harus kerja dan itu harus ini dan agak-agak susah gitu loh. Kalau nggak keterima kan. Oh, kalau ini maksudnya chance untuk diterima untuk join di tim itu karena mereka malah seneng gitu ya. Iya, kan brokerage itu umumnya franchise ya. Jadi kan kalau franchise itu mereka perlu perlu pion banyak kan buat kerja buat mereka kan. Jadi justru sebenarnya ketika kita mencari brokerage itu kita ibarat gadis yang lagi ranum gitu loh, mau dipinang. Karena semua brokerage itu kan fee-nya beda-beda. Oh, I see. Beda-beda. Dari fee-nya yang ada $150 per bulan untuk desk fee, ini fee bulanan. Ada yang sampai cuma kalau nggak salah sekitar $30. Oh, beda-beda lagi. Yes. Jadi ada perks-nya lah. Kenapa jadi 150, kenapa jadi cuma 30 gitu. Mungkin karena company-nya juga lebih kredibel, timnya juga lebih solid, mungkin seperti itu ya. Jadi mereka maksudnya itu pasti ada teamwork juga kan, nggak kita bekerja sendiri ya. Iya, iya. Nah, habis itu baru dilanjut lagi studinya sampai lulus. Kemudian gimana, Kak? Setelah lulus itu kita baru dianggap permanen real estate agent. Untuk selanjutnya kita cuma ngikut kuis tiap tahun. Jadi kita nggak perlu ambil kelas ujian lagi. Jadi 2 tahun itu benar-benar masa penentuan. Oh, jadi tiap tahun pun ada kuis supaya refresh kalau ada peraturan baru. Dan itu perlu bayar lagi nggak? Atau ada seperti kayak iuran tahunan nggak yang dibayar ke ini? Oh, ada. Ada juga ya? Ada. Iuran tahunan kita harus bayar ke Ontario itu, RICO itu. Sama asuransi, kita juga bayar asuransi profesi. Jadi biaya lumayan banyak kan. Oh iya, pantesan ya. Jadi big money spend, big money return itu wajar lah ya, ternyata begitu. Jadi teman-teman yang nonton ini udah mulai dapat kan ya, kalau di Kanada ini ya itu certain profesi itu perlu sertifikasi. Jadi mau kita udah pengalaman segudang waktu di Indonesia, sampai di sini tuh ibarat kata back to zero gitu. Kalau mau kembali ke bidang yang sama, kita harus ikutin lagi aturan yang ada di Kanada. Dan untuk make it more complicated, each province itu lain lagi aturannya. Jadi tadi Kak Vera kan kebetulan kita di Ontario, jadi ya dealingnya dengan Ontario yang tadi. Aku yakin banget di provinsi yang lain, mereka juga ada lembaga atau organisasi yang khusus menghandle bidang real estate ini. Dan kalian kalau ada di provinsi yang lain, Google lah sendiri ya. Karena aturannya lain, yaitu perpajakannya juga lain, pasti juga peraturan perumahannya juga lain gitu. Jadi bisa browsing sendiri. Thank you Kak. Ternyata ya dibilang sulit sekali mungkin juga tidak. Maksudnya udah mulai kelihatan nih, oh kalau aku mau kerja di bidang ini ya aku mulai coba lihat persyaratan aku eligible apa enggak, kalau iya apa dana cukup, bener nggak? Terus waktu untuk studinya ada nggak, otak ini juga masih mampu nggak mengikuti. Tapi kalau udah bisa, kemudian
mulai belajar dan mulailah aku akan pilih-pilih ya mana nih brokerage yang bagus, yang kredibel, yang aku bisa join dan mungkin berkembang ya, dibantu juga dan menjadi seorang realtor yang bisa diandalkan gitu. Amin. Oke. Nah ini lebih deep lagi kalau boleh diceritain, ada jenjang karir nggak sih sebagai realtor ini? Setelah tadi itu diterima sebagai permanen, katakan di satu ini, ada jenjang karirnya atau ya jenjang karirnya hanya sebanyak-banyak rumah yang kamu bisa jual atau beli gitu? Ah, kalau mau dibilang jenjang karir, not exactly jenjang karir, karena kan real estate business itu kan sebenarnya self-employed ya. Mmm, Nah, kamu bisa tentuin apakah kamu mau melanjutkan ngambil kelas yang lain atau enggak gitu. Umumnya kalau setelah jadi sales representative, orang bisa ambil kelas menjadi broker. Jadi ada kelas lagi untuk jadi broker. Uh, Otomatis kalau jadi broker tanggung jawabnya jauh lebih banyak ya. mhm, Nah, saya punya tim leader yang tadi di bank nawarin saya untuk join dia dan sekarang saya join sama timnya dia. Dia itu pengalamannya udah lumayan lama ya, udah belasan tahun. Dia nggak mau jadi broker. mmm, Dia bilang, no, aku enak jadi sales representative aja katanya. Broker itu too many things to do. Kamu harus punya, aduh, macam-macam dah, pusing kepala katanya. Udah, saya mah cukup senang dengan jadi sales aja gitu. Jadi even di tempat saya bergabung, brokerage saya bergabung ini cukup besar dan paling tua di Kanada, itu banyak yang udah ibarat makan tidur di kantor deh ya. Jadi udah mmm. 40 tahun, 50 tahun kerja, tetap aja nyaman jadi sales representative. Tapi kalau mau melanjutkan bisa juga atau bergabung dengan salah satu brokerage di head office-nya. Itu Mmm, bisa juga. Kalau kayak gitu, itu ada jenjang karirnya. maksudnya Gitu. kalau bisa join yang di headquarter itu lebih prestis gitu ya? Atau Enggak gimana? juga, maksudnya kalau maksud aku tadi join di headquarters itu misalnya yang tempat aku sekarang join di headquarters-nya dalam arti bekerja sebagai sebagai di dalam institusi Timnya. Oh, oke. Oke, office. got it Ya, got it. jadi kan office kan ada macam-macam departemen, ada departemen marketing, departemen training, departemen whatever, ya finance apa segala macam. Nah, kalau mau join di situ juga bisa. Nah, di situ Mhm ada jenjang karirnya, itu lebih mhm jelas. Jadi junior dulu, terus jadi senior, terus jadi direktur itu ada. mhm Atau kalau mau yang jenjang karir ya kerja di OREA, di Ontario Real Estate Association atau di RICO mhm, gitu. I see. Itulah ruang lingkup orang-orang seperti Kakak ini bisa bergerilya di bidang itulah kalau mau Betul. tetap di dalam industri yang sama ya. Betul. Yutan Oke. tadi lupa ya ngasih tahu biaya biaya kalau dari Ah, di iya. sekolah ya. Mhm. Eee, aku tuh sempat browsing, kurang lebih, di satu website itu bilang kurang lebih, 6.000 sampai 10.000 lah. Itu untuk yang 2 tahun itu tadi? Iya iya, kurang Oke. lebih kurang lebih. Jadi ya paling nggak harus punya peluru, karena kan Iya, kalau fokus ke pekerjaan sebagai real estate agent, bear in mind belum tentu langsung dapat klien gitu betul kan. betul betul. Eee, kita mesti punya tabungan lah paling enggak, Mhm gitu. mhm. Oke oke, 10.000 lah kurang lebih guys, disiapkan ya kalau kepengen terjun di bidang ini. Dan kalau compare dengan kurs atau kuliah yang lain di college, itu more or less sebenarnya cukup kompetitif tuh 10.000-nya. Maksudnya kalau itu bakal well spent gitu, bener nggak? Dengan Betul. catatan ya ya sekolahnya mampu dan lulus ya, jangan sampai tidak lulus. Oke. Nah, boleh di-share nggak Kak berikutnya ini, suka dukanya gitu loh. Kalau sukanya kan aku sudah sempat mention tadi ya, duitnya kicring-kicring gitu loh, salah satunya. Dan mungkin ya itu kayak Kakak udah share kan kalau memang passion-nya di situ tuh, juga seneng lihat interior design, rumah-rumah. Nah, jadi kerja udah kayak penyaluran hobi juga gitu, apalagi kalau yang suka, ketemu orang baru, ya sharing, tolong-menolong kayak gitu juga menjadi passion itu juga udah kayak nggak kerja gitu, bener nggak? Itu sih Betul. yang aku bisa bayangin ya Mhm sebagai sukanya gitu. mhm. Nah, ada tambahan lagi nggak? Sama dari sisi, eee, dukanya?
Duka, ada juga sih. Ya karena kita harus fair dong ya, jangan kasih yang Betul. seneng-seneng gula-gulanya aja, kemudian semua pada terjun gitu, mau ini begitu nanti menghadapi realitanya, ya kenapa dulu kita nggak dikasih tahu, nggak enaknya gitu, ya kan? Betul, betul. Jadi, dukanya, yang paling kerasa tuh kalau kita udah susah payah ya, udah yang tadi saya bilangin kalau kita jadi, agent untuk penjual, Mhm. dari preparation dari nol sampai sudah terpancang itu signage for sale, sudah ada orang datang nawar, tapi, sellernya tetap minta harga tertentu, bolak-balik, ada yang nawar loh, bukan nggak ada yang nawar loh. Berarti udah ada harapan dong, berarti Betul. apa yang kita lakukan sudah on track, ya kan. Tapi, klien penjualnya tetap ngotot nggak mau, dia cuma mau harga yang dia mau gitu. Lama-lama expired lah ya, kita punya listingan, akhirnya nggak kejual. Nah itu biaya tuh, udah ada, itu yang disebut nggak ada closing, padahal semua udah keluar kan, udah keluar waktu, bensin, untuk marketing, cost, whatever deh di situ semua. Nah itu tuh, itu duka yang amat dalam. Karena kita udah bekerja, dan kita sudah lakukan yang terbaik, kita sudah bring an offer on the table, tapi penjualnya Closing memang, itu nggak terjadi gitu ya, ya, closing ya. itu nggak terjadi. Betul, itu dukanya. Kalau duka-duka kecil ya kayak gini deh, lagi winter, terus kita mesti showing, kita harus menerjang badai salju loh, terus mesti nyetir jauh-jauh ya, harus pakai baju berlapis-lapis, dengan pandemi harus pakai masker, terus apalagi? Nah kalau di Kanada ini kita itu, aduh aku nggak punya barangnya, kita itu untuk showing dikasih lockbox. Lockbox ditaruh di pintu. Jadi ketika di Kanada, ketika kita mengunjungi rumah yang kita mau beli, pembelinya nggak ada di rumah itu, siapapun nggak ada di rumah itu. Kecuali ada arrangement tersendiri ya. Ini yang umum, kita harus buka lockbox, dikasih kode. Nah ini semua masuk ke sistem kodenya, jadi nggak bisa sembarang orang punya kode lockboxnya. Nah kalau lagi winter, itu lockboxnya bisa freeze, kita nggak bisa buka. Jadi Sampai pernah, gemeter-gemeter gini, aduh gitu. bayangin dingin di luar, kita pakai gloves, terus harus buka, pencet itu scramble nomornya, ternyata nggak bisa juga, ternyata karena di dalamnya udah freeze. Jadi pernah ngobrol sama temen agent juga, jadi mereka ngakalin, mereka somehow somewhat bisa dapat air panas, diguyur itu lockboxnya, terus baru udah semenit 2 menit agak anget, baru bisa dibuka. Oh. Kayak gitu, itu duka-duka kecil. Duka-duka kecil lah, itu Duka-duka bisa kecil. ditolerir, tapi yang the big one itu ya itu tadi ya, maksudnya Iya, segala effort udah dilakukan, gitu, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk closing. Itu kalau betul. kayak gitu biayanya yang harus menelan bulat-bulat itu si realtor ya, Kak? Ya iyalah. Makanya itu menjadi duka ya. Duka secara materi juga duka secara mental, karena Iya, itu pasti juga bikin down juga ya, bener nggak sih? Maksudnya, iya, gitu ya. betul. Oke guys, jadi diingat-ingat ya, ini nggak mulus-mulus aja, nggak manis-manis aja, samalah dengan pekerjaan apapun ya. Ada resiko, ada kegagalan, walaupun kadang-kadang kegagalan itu dari pihak eksternal ya, maksudnya kita udah do our best, ada banyak aspek gitu yang bikin down gitu atau bikin nah inilah salah satu yang resiko yang harus ditanggung kalau kita berprofesi sebagai realtor gitu. Oke, Kak. Nah, ini tadi ada sebut-sebut pandemi nih, ya. Pandemi ini mempengaruhi industri ini nggak, so far? Believe it or not, properti di Kanada booming. Mhm. Orang, kita semua sempat 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 apa namanya, nervous ya, sempat bingung waktu lagi Maret tuh. Mhm. Nah, aku pribadi punya pengalaman tuh waktu Maret itu klienku mau jual dan mau beli. Mmm. Jadi, wah itu bener-bener time strain beneran. Waktu diumumin mulai pandemi, kalau nggak salah Februari ya, kita udah ada Maret Maret pemberitahuan. Maret kita. Maret itu lockdown kan, tapi Ya, kan lockdown. Februari udah ada Gonjang-ganjing, informasi-informasi ya. kan. Mhm. Nah, itu saya sampai kebingungan,
klien saya mau jual dan mau beli, itu timingnya harus benar-benar pas. Kenapa? Karena kalau dia udah jual, atau dia nggak bisa beli, atau dia udah beli, dia nggak bisa jual, aduh itu udah benar-benar deh. Betul. Tapi puji Tuhan, semua dilancarin, jadi saya berhasil, hold on, saya berhasil membantu klien saya ini membeli dulu. Dan waktu beli rumah ini, multiple offer. I see. Artinya bidding war. Banyak yang kepengen rumah itu gitu ya. Ada 26 orang lain yang kepengen rumah itu. Saya pernah mengalami situasi seperti itu dan stresnya luar biasa, saudara-saudara, believe me. Ini 26, saya beruntung karena klien saya ini punya trust ke saya ya. Jadi saran-saran saya itu dia dengerin gitu kan. Terus saya juga puji Tuhan dikasih hikmat lah bagaimana harus memanuver ini semua gitu kan. Saya approach real estate listing agent-nya, kebetulan sama-sama brokerage, maksudnya under the same brokerage tapi different office. Dia dari franchise, kalau saya dari head office. Jadi saya tanya gimana. Ya dia juga kan nggak bisa open ya, dia nggak bisa bilang kliennya mau berapa. Jadi saya mesti pinter ngulik-ngulik, minta informasi, nanya-nanya gitu kan, dan meraih dia punya simpati. Dan beruntung dia jadi positif ke sayanya gitu ya. Terus mulailah dari situ, pas taruh offer jadi setiap kali kita submit offer pada hari, jadi di sini tuh ada hari penentuan offer review date, offer presentation. Orang tuh email offer dari klien buyernya masing-masing. Jadi mulailah saya terima email, 1 offer, 2 offer, 10 offer, 12 offer, udah mulai pusing di kepala. 20 offer, what? Ini apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum semua itu terjadi, saya udah prepare dokumen memang sama klien saya. Di dalam dokumen itu saya taruh surat cinta kepada penjual. Jadi itu lagi ada sisi psikologi juga, mesti pinter-pinter masuknya dari mana nih gitu ya. Akhirnya kita offer registration jam 5 sore kalau nggak salah, terus jam 7 offer presentation mereka ke penjual, kita diteleponin sekitar jam 8. Jadi udah dikasih tahu caranya adalah kamu harus taruh angka tertinggi dengan kondisi terbaik gitu kan. Ya, kita nggak mau go back and forth ke kamu, bayangin 26 orang bolak-balik, kamu improve, nggak mau. Akhirnya terpilihlah 2 pemenang dalam tanda petik ya, finalis lah. Saya sama 1 orang lagi kan. Aduh, ini kita harus dapet ini rumah, nggak boleh nggak dapet ini. Akhirnya saya korek lagi dong si agentnya. Terus dia bilang, iya Fer, dia suka sama surat kamu, dia suka sama pembeli kamu, katanya. Ayo dong improve gitu. Nah udah dapet dong kita improve, berarti angka kita harus improve. Ayo improve. Dia nggak sebut angka, itu nggak boleh kan. Udah akhirnya bolak-balik. Klien saya untung bilang, ya udah saya I listen to your advice, katanya. Udah kita taruh 1 angka, menang. Aduh, lega langsung. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu ya, jadi di Kanada ini atau di Toronto lah khususnya kan, karena saya juga ngalamin sendiri, jadi memang agak unik gitu loh. Jadi satu rumah itu begitu dijual, kalau rumah itu memang bagus ya, itu yang offer itu banyak sekali. Makanya tadi dibilang ada offer, terjadi over asking, terus atau yang mau beli itu banyak banget. Akhirnya si penjual ini punya privilege untuk either pilih harga yang tertinggi, ya so pastilah ya, orang kalau mau jual kan pasti mau dapat harga yang setinggi-tingginya. Dan juga dia kadang-kadang lihat juga ya Kak, dari sisi psikologinya itu, makanya ada juga beberapa orang memakai strategi menulis, bahkan sampai menulis. Ini kita yang mau beli loh, beli pakai duit loh, bukannya nulis tuh kemudian dikasih gratis gitu. Ini kita mau beli, mau bayar, kita juga harus tulis. Kenapa kita bilang lah kenapa kita suka rumah ini, kenapa mereka harus jualin ke kita, sampai sebegitunya. Karena memang setiap tahun itu kan Kanada ini menerima imigran tuh ratusan ribu, bahkan yang aku tahu ya 1 tahun itu targetnya tuh harus 250.000 per tahun supaya roda ekonomi Kanada ini bisa berjalan. Cuma kadang-kadang nggak tercapai karena ya
apa tuh, peraturannya ketat banget, mungkin nggak semua orang bisa eligible, dan pertumbuhan atau pembangunan rumah itu tidak sesuai dengan orang yang datang. Akhirnya rumah lebih sedikit lah ibaratnya dari pembeli ya. Terjadilah yang namanya, eee, demand and supply itu tadi ya. Jadi no wonder ada kisah-kisah kayak gini di Kanada gitu. Kak, boleh diceritain nggak ya, memungkinkankah orang Indonesia yang masih di Indonesia atau warga negara asing lah ya, membeli rumah berinvestasi di Kanada? Sangat mungkin, sangat mungkin. Saya juga ada klien beberapa yang dari Jakarta ya, jadi bukan permanent resident, bukan citizen Kanada, beli beli properti di sini. Tapi harus diingat karena dia bukan resident, ada another 15% tax. Jadi kalau misalnya beli rumahnya 1 juta ya bayar another 150,000. Oke, mungkin itu salah satu rule dari pemerintah ya kali ya untuk memprotek orang lokal ya? Betul. Ya. Tapi itu bisa dikembalikan dengan ada beberapa syaratnya lah ya. Salah satunya kalau misalnya beli rumah itu atas nama anak yang sekolah di uni, anak itu ketika sekolah selesai bukan selesai, jadi dia sekolah minimal full time student 2 tahun itu akan dikembalikan, di-refund. I see, I see. Ya, jadi itu. Atau kalau dia mau datang membeli sebagai permanent resident nantinya, misalnya dia apply, which is bakal lama sih kalau itu lebih lama ya, itu juga akan dikembalikan dalam 2 tahun tapi. Itu peraturan yang terakhir saya tahu. Kesininya saya nggak tahu ada peraturan baru. Jadi maksudnya itu parents yang kirim anaknya sekolah ke sini, terus daripada anaknya ngekos gitu ya, bayar atau sewa, dibelikanlah rumah itu bisa, tapi ya itu kena tax yang lebih tinggi, tapi kalau anaknya yang sekolah ini, sekolah yang full time gitu ya, nanti at the end bisa dikembalikan. Ya, sekolah full time 2 tahun dan university-nya ada daftarnya, jadi jangan asal ngambil sekolahan. Oke. Wah, good to know ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua juga nih yang juga teknikal ini. Sebagai orang imigran baru mencelok, konon nggak bisa serta-merta mau beli rumah katanya. Nah, aku sih nggak punya pengalaman itu, jadi aku juga kurang tahu ya. Yang aku tahu adalah ya mau apply kartu kredit aja kadang-kadang susah, atau mau beli mobil aja susah, ini apalagi beli rumah ya. Boleh cerita nggak Kak, secara singkat aja kenapanya dan bisa nggak sebenarnya? Saya belum punya pengalaman tentang hal ini untuk klien dengan kasus seperti ini ya, jadi baru datang dari Indonesia gitu. Karena peraturan kan juga dinamis tuh, ada yang baru-baru ya. Kayaknya kamu perlu bikin sesi khusus dengan mortgage brokerage. Gitu ya, khusus untuk membedah kalau orang baru datang, gimana caranya bisa langsung beli rumah. Biasanya itu kan datang itu bawa duitnya segepok. Jadi bukan masalah duitnya, tapi regulasinya yang di sini yang menghambat. Sorry Yutan, aku potong. Kalau kamu beli cash, it doesn't matter. Nggak ada problem. Kalau beli cash nggak ada problem. Siapa aja boleh beli. Kalau kamu bawa cash 1 juta ke sini, maksudnya bukan dalam arti kamu bawa uang tunai ya, tapi kamu transfer ya. Karena kan uang harus, jadi oke, gini deh. Saya lagi ada in the process, klien seperti itu. Dia harus punya sejarah histori perbankan dengan Kanada. Misalnya tiap bulan dia transfer misalnya 100.000, 200.000, 100.000. Jadi ada sejarahnya. Nggak dalam satu kali kamu punya uang 1 juta. Itu kayaknya nggak bisa diterima. Jadi harus ada ya harus ada histori. 3 bulan atau 6 bulan, saya kurang paham, mesti tanya sama mortgage advisor. Nah, kalau dengan demikian bisa karena kamu beli cash kan, ya kan. Nah, kalau kamu mau beli dengan mortgage juga bisa. Ini aku kemarin sempat mau ada proses juga, tetapi dokumen yang diminta sangat banyak. Dokumen yang diminta sangat banyak, dan kalau saya nggak salah, kayaknya mereka tuh lebih prefer kalau orangnya itu bekerja. Jadi ada gaji bulanan masuk ke rekeningnya yang ditransfer ke Kanada. Jadi gaji dari kantor di Indonesia ke rekening dia di Indonesia, terus ditransfer ke Kanada terus gitu kan ya. Nah, lebih prefer itu kayaknya daripada kalau self-employed yang mau beli dan minta mortgage.
Oke, Itu karena kalau menurut saya. ujung-ujungnya sih kita bisa lihatlah ini, mortgage company atau bank yang memberi, mortgage ini mau mau yakin bahwa orang ini sanggup untuk membayar secara Betul. continuity gitu ya, Betul berkelangsungan. betul betul Ya betul ya, bukannya betul. dia nggak percaya, ada duit Ya segepoknya, ya. ya, Oke oke oke. Oke, the last one, ada tips nggak? Tips atau saran gitu? oke. Saran buat teman-teman yang mau terjun ke profesi ini, seperti yang tadi Yutan juga saranin, pelajarin, Google search, cari detail informasi sebelum nyemplung, siapin peluru, waktu, uang, mental, segala macam ya. Eee, Kalau perlu ngobrol dengan real estate agent yang kalian kenal, kalau mau kontak saya juga boleh, boleh japri. Dengan senang hati saya bisa share informasi. The more the merrier. Oh, Makin banyak kapan real lagi? estate, makin banyak real estate agent orang Indonesia, makin bagus, jadi bisa kerjasama. Betul Nggak usah betul betul. khawatir, rezeki nggak akan kemana, udah diatur sama yang di atas. Amin amin, aku Jadi juga percaya dengan itu ya. senang hati. Ya, jadi satu lagi, kalau kalau menurut saya mungkin ada baiknya kalau mau kerja ya jadi full time ya, full time real estate agent. Karena apa? Karena sebagai real estate agent menurutku we have to be on top of everything. Karena peraturan tiap saat bisa berubah, pasar tiap saat bisa berubah, hukum mesti diikutin, banyak banget deh. Jadi ada banyak, sampai sekarang pun saya pribadi itu setiap setiap bulan paling nggak 2-3 kali ikutin training yang dikasih free ya Mmm, dari Orea. Jadi terusan mesti terus update lah gitu. Jadi gitu deh ceritanya. Silakan wah, kontak-kontak kalau mau. senang banget. Berarti ya Thank you teman-teman Tan. yang nonton ini, kalau kalian setelah nonton ini kemudian tergerak, mungkin selama ini ya hanya mendam di dalam hati aja gitu ya, nggak tahu harus kemana. Ini Kak Vera sudah berterus terang gitu ya, boleh kontak beliau, nanti ku masukin kartu namanya, ya di sini kalian bisa screen capture, bisa catat nomor teleponnya, mungkin nanti WA, pasti dengan senang hati beliau ini akan membimbing atau mengarahkanlah setidak-tidaknya ya nggak harus ke arah mana. Dan terlebih lagi, kalau yang mau beli rumah, yang mau sewa, yang mau jual rumah, jangan ragu-ragu juga ini ya Kak Vera pasti dengan lebih senang hati lagi, eee membantu dan menolong gitu, akan Terima kasih diberi yang the Yutan. best. Kita yang terima kasih Kak, Indo di Toronto, akhirnya kita agak sedikit tercerahkan, maksudnya, oh ternyata begini ya, ada suka dukanya dan juga sekarang udah nggak buta-buta ijo banget lagi lah ya, maksudnya kalaupun sekarang nih katakan aku tiba-tiba juga kepengen, aku udah tahu nih, aku harus kemananya itu aku udah jelas gitu, dan juga udah tahu juga secara biaya apa yang harus aku siapkan dan secara mental bagaimana dan kurun waktu 2 tahun itu ada 6 pelajaran yang harus aku telan gitu ya. Terus juga harus mungkin brokerage company mana yang kredibel, yang bagus untuk di-join. Oke, thank you so much Kak untuk waktunya dan semua-semuanya. Semoga usahanya atau usaha kerjanya ini makin sukses gitu ya. Amin, amin, amin. Thank you, thank you. Stay safe ya, sehat-sehat ya. Sama-sama, Oke, semoga kita bisa ketemu in person dalam waktu dekat ya, ketika pandemi ini udah amin. berakhir ya. Sip, Oke, take sampai care. jumpa lagi teman-teman, jangan lupa subscribe buat yang belum, komen, kalau kalian juga ada pertanyaan nanti aku forward-in ke Kak Vera, kalau pertanyaannya seputar, real estate juga atau Kak Vera ini penonton setia Indo di Toronto, Oh ya iya, dia pasti baca komen kalian, nanti dia bisa langsung balas juga di situ, dan pasti. ya klik bell atau like-nya whatever to support this channel dan kita akan tampilkan profesi-profesi yang lebih beragam lagi yang ada di Kanada yang dilakukan oleh orang Indonesia di sini. Oke, Sukses terus buat Indo di Toronto. amin. Makasih Kak. Oke, take Bye. care, bye.